adamiyyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam. Ma'amila adamiyun, tidak ada amalan anak Adam min amali yauman nahri, dari amalan perbuatan pada hari menyembelih kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, yauman nahri, ahabba ilallah, yang lebih disukai oleh Allah SWT, min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Jadi pada tanggal 10 Zulhijjah itu tidak ada amalan yang lebih afdal, yang lebih utama, melainkan ihraqud dam, mengalirkan darah. Maka kata ulama, supaya tidak timbul ketomaan di dalam hati, kamu tidak mampu berkorban dengan unta, tidak mampu berkorban dengan sapi, tidak mampu berkorban dengan kambing, maka kata ulama, supaya tidak timbul ketomaan di dalam hati, maka sembelihlah ayam. Setidak-tidaknya sembelih ayam. Supaya apa? Supaya tidak tomak dalam hati. Karena di dalam berkorban itu adalah kambing. Dan kambing yang paling utama adalah yang warna putih. Ini kalau dalam segi warnanya kambing putih, kemudian kuning-kuning campur merah, safra, kemudian baru yang kuning, baru yang merah. Itu afdal di dalam warna dalam berkorban. Maka pada hari raya, pada tanggal 10 Zulhijjah itu tidak ada amalan anak Adam yang lebih disukai oleh Allah SWT min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Yaitu maksudnya apa? Berkorban. Karena Nabi SAW sabdakan, darahnya itu belum bersentuhan dengan tanah, dosanya orang yang berkorban itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Darahnya itu belum bersentuhan dengan tanah, dosa orang yang berkorban itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh dosanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, setiap rambut yang ada pada binatang kurban itu satu kebaikan. Berapa banyaknya rambut kamu? Rambut kamu aja anda tahu banyaknya berapa, apalagi rambut kambing. Setiap satu rambut itu, rambut kambing yang dikorbankan itu satu hasanah, satu kebaikan. Dan dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, satu rambutnya itu satu hasanah kali 70 kali. Lalu berapa banyaknya rambut saja tidak diketahui. Lalu bagaimana banyaknya dosa yang Allah SWT akan maafkan dari orang yang berkorban. Siapa yang siap satu kambing ini? Itu sudah ada infonya itu. Siapa namanya? Inde itu. Satu tetes darahnya belum bersentuhan ke tanah, dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu latati yaumal qiyamah, dan sesungguhnya Allah akan datangkan pada hari kiamat nanti bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan dengan rambut-rambutnya.
wa azlafiha, dan tulang-tulang rusuknya. Itu Allah SWT akan datangkan nanti pada hari kiamat. Bahkan hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi tunggangan kita nanti di akhirat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Gimana Sultan? Insyaallah. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi, dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah sebelum darah itu jatuh ke tanah. Ini kiasan bagaimana cepatnya Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan pengorbanan hambanya. Ini hadis ini dikiaskan, pengkiasannya bagaimana cepatnya Allah SWT mengkabulkan penerimaan pengorbanan hamba. Darahnya belum bersentuhan ke tanah, itu pengorbanannya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum bersentuhan ke tanah, dosanya orang yang berkorban itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, maka bahagiakanlah diri kamu dengan pengorbanan kamu. Luruskanlah niat kamu di dalam berkorban. Gembirakanlah diri kamu dengan pengorbanan. Jadi orang kalau mau mulia maka dia akan berkorban. Sebagaimana Ustaz katakan tadi, man lam yaghudh dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang meninggalkan belajar walaupun sesaat, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka menjelang hari raya kurban, sebentar lagi, 1 minggu lagi sudah datang hari raya kurban. Maka gembirakanlah diri kita dengan kita berkurban. Tidak mampu dengan unta, ya dengan kambing. Insyaallah. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, dalam usul fiqh. Kamu tidak mampu bersedekah dengan emas, tapi kamu mampu bersedekah dengan perak, maka bersedekahlah dengan perak. Jangan sampai emas tidak mampu, terus mampunya dengan perak, kemudian ditinggalkan dua-dua. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kamu tidak mampu dengan unta, mampunya dengan kambing, ya dengan kambing kamu kurban, insyaallah. Itu namanya masuk dalam kaidah usul fiqh, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Tidak mampu dengan unta, ya mampunya dengan kambing kita kurban. Karena dengan pengorbanan Allah SWT akan mulia. Bahkan Allah SWT akan muliakan orang yang berkorban itu dengan diampunkan dosanya oleh Allah SWT, dan setiap satu rambut dari binatang korban yang kita sembelih itu satu hasanah, satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya fatibu biha nafsan, gembirakanlah hati kamu, tenangkanlah hati kamu dengan berkorban. Niat semuanya insyaallah. Nanti itu di kamar-kamarnya itu saling target itu. Siapa siap 1 kambing, siapa siap setengah kambing gitu. Nah, sehingga nanti banyaknya kambing yang kita sembelih, semakin banyak kita makan daging. Karena Nabi SAW sabdakan, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan minum. Maka oleh Imam Abu Hanifah itu wajib hukumnya untuk kurban. Kalau kita Imam Syafi'i sunnah muakkad. Sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat-sangat ditekankan sekali. Maka nanti saling target satu sama lain supaya sama-sama
berkorban pada hari-hari kurban, yaitu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ini adalah hari-hari penyembelihan kambing, hari-hari penyembelihan binatang kurban. Ayyamu tasyriqin, ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Maka libur nanti itu makan daging kerjanya, insyaallah.